Perkenalkan, nama saya Jessica Maulia Banjarnahor dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 310122012763. Di sini saya akan mempresentasikan cara menggunakan AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer yang memungkinkan orang untuk membuat gambar 2 dan 3 dimensi secara presisi yang digunakan di dalam konstruksi dan manufaktur. Anda bisa menggunakan komputer, Mac, atau Windows untuk menjalankan AutoCAD versi terbaru. Para pengguna AutoCAD biasa membuat gambar berskala untuk membuat peralatan, merancang proyek infrastruktur, mendesain sirkuit listrik, serta membangun rumah dan struktur bangunan yang lain. Apabila Anda belum terlalu mengenal AutoCAD, baca artikel WikiHow. Ini cara untuk mempelajari cara kerjanya dan membiasakan diri dengan berbagai fungsi dari fitur dasarnya. Jalankan AutoCAD. Aplikasi ini bisa ditemukan di dalam menu Windows atau folder application pada Mac. Telusuri layar Start. Ketika menjalankan AutoCAD, terdapat 2 tab di bagian bawah, yaitu Learn and Create. Ini adalah tab default. Jika mengklik tab Learn, layar akan menampilkan video tutorial untuk memulai proyek pembuatan gambar. Klik Start Drawing atau buka berkas yang sudah ada. Apabila Anda ingin membuat proyek baru dari suatu template, pilih template yang diinginkan. Jika opsi yang Anda inginkan tidak muncul, klik File, lalu pilih New untuk membuat proyek baru. Biasakan diri Anda dengan tata letak ruang kerjanya. Setelah membuka layar pembuatan gambar, biasakan diri Anda dengan lokasi tiap-tiap menu dan alat. Biasanya area menggambar merupakan bagian dari ruang kerja yang memiliki latar belakang berkisi-kisi. Terdapat 2 tab di pojok kiri atas area ini. 1 tab untuk gambar pada saat ini dengan judul semacam drawing 1 dan seterusnya. Dan yang lain adalah tab untuk kembali ke layar Start. Apabila Anda membuka beberapa gambar sekaligus, tiap-tiap gambar akan mempunyai tab sendiri di atas area menggambar. Sumbu Y ditampilkan dalam warna hijau pada sisi kiri area menggambar, sedangkan sumbu X berbentuk garis merah di sepanjang bagian bawah. View Cup adalah kotak yang di sekitarnya terdapat kompas penunjuk arah. Ini biasanya digunakan untuk mengatur perspektif ketika Anda membuat gambar 3 dimensi. Bila alat kita ribbon, toolbar yang berada di atas area menggambar berisi berbagai macam alat yang ditetapkan dalam serangkaian tab, yaitu Home, Insert, Annotate, dan sebagainya. Klik tab Home yang berada di kiri atas AutoCAD. Alat menggambar ditempatkan di area Draw yang terdapat di bagian kiri bila alat kita. Arahkan setikus atau mouse kita ke arah suatu alat untuk menampilkan informasi lebih lanjut mengenai fungsi alat tersebut dan petunjuk untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut tentang cara menggunakannya. Ketika menggambar dengan suatu alat, di dekat kursor akan ditampilkan pengukuran yang berguna, misalnya ukuran panjang dan sudut. Setelah format pengukuran default, jika Anda ingin mengubah tampilan panjang skala atau pengukuran sudut, klik perintah units di command prompt dan tekan enter atau return untuk membuka panel drawing until. Sebagai contoh, jika pengukurannya ditampilkan dalam mikron, sedangkan Anda memerlukan pengukuran dalam meter, Anda bisa mengubahnya di sini setiap saat. Step pertama, buatlah garis dengan mengklik alat line atau polyline. Kedua alat ini berada di pojok kiri atas. Line digunakan untuk menggambar segmen garis individu dan polyline digunakan untuk membuat sebuah objek dari serangkaian segmen garis. Lakukan langkah-langkah ini untuk membuat garis. Klik mouse di titik yang ingin dijadikan awal segmen garis. Gerakkan mouse ke arah yang ingin digunakan sebagai akhir segmen. Lalu pada akhir titik garis, stopkan mouse jika menggunakan alat line. Tindakan ini akan menyelesaikan pembuatan garis yang Anda buat. Jika menggunakan polyline, gerakan mouse lagi dan klik untuk melanjutkan pembuatan segmen
Jika telah selesai, hentikan proses menggambar dengan menekan tombol H. Apabila Anda perlu menggunakan pengukuran yang tepat pada segmen yang dibuat, yaitu ini berlaku pada alat apa saja, ketika pengukuran yang diinginkan di kotak yang berada di dekat kursor, alih-alih mengklik titik segmen terakhir. Ketika menekan tombol Enter dan Return, titik akhirnya akan ditetapkan pada jarak yang telah Anda titikkan. Ini adalah posisi berada di mana agar kita membuat sebuah garis. Step kedua, buatlah lingkaran dengan mengklik alat circle. Alat ini terletak di samping kanan polyline dan terdapat di dalam bilah alat. Buatlah lingkaran menggunakan langkah-langkah ini. Klik satu titik di area menggambar yang akan digunakan sebagai pusat lingkaran. Geserkan mouse ke arah luar lalu mengklik untuk memilih radius. Ini adalah sebuah contohnya. Kita lihat. Step ketiga, buatlah garis melengkung dengan mengklik alat Art. Alat ini berada di samping kanan circle di dalam bilah alat. Buatlah garis melengkung dengan melakukan langkah-langkah ini. Klik mouse pada titik awal. Gerakan mouse lalu klik ke tempat yang ingin digunakan untuk mengakhiri segmen. Gerakan mouse ke arah kurva yang diinginkan lalu klik mouse untuk melengkungkan garisnya. Ini adalah sebuah contohnya. Oke, step yang keempat, buatlah persegi panjang dengan mengklik alat rectangle. Menggunakan alat rectangle cukup mudah. Klik pada titik awal yang akan dijadikan salah satu sudut dari persegi panjang. Kemudian seret mouse hingga mendapatkan ukuran persegi panjang yang diinginkan. Klik mouse untuk menempatkan persegi panjang. Ini contohnya. Step yang kelima, klik alat polygon untuk membuat gambar banyak sisi. Cara melakukannya, gerakan kursor ke area menggambar. Anda akan menjumpai kotak dengan tulisan Enter pada number of side. Memasukkan angka ukuran yang diinginkan, lalu tekan tombol Return atau Enter. Klik lokasi untuk menjadikan titik tengah gambar. Gerakan mouse hingga gambarnya mencapai ukuran yang diinginkan, lalu klik mouse untuk menempatkan gambar. Seperti ini ya, untuk contohnya. Step yang keenam, buatlah bentuk oval dengan mengklik alat ellipse. Anda harus menempatkan 3 titik untuk membuat ellipse. Cara melakukannya, klik titik tengah yang Anda inginkan, gerakan mouse hingga mencapai ukuran yang Anda inginkan, lalu klik titik kedua, gerakan mouse untuk membentuk ellipse, kemudian klik untuk menetapkan gambarnya. Oke, step yang ketujuh, istilah suatu gambar pada pola menggunakan alat hatch. Alat ini berbentuk kotak yang terdapat di sudut kanan bawah panel draw yang berada di bawah bilah alat. Klik alat kemudian klik suatu bentuk gambar untuk diisi. Anda memilih isian atau pola atau solid yang ditampilkan di dalam panel pattern yang muncul di dalam bilah alat ketika hatch diaktifkan. Seperti ini contohnya, dia mengisi bagian dalamnya. Step yang ke-8, sunting suatu bentuk menggunakan alat di dalam panel modify. Apabila Anda ingin mengklik suatu garis atau bentuk tanpa memilih alat terlebih dahulu, titik jangkar, anchor point akan ditampilkan. Titik jangkar ini bisa diseret untuk mengubah suatu bentuk jika mau. Terdapat banyak modifikasi yang bisa dilakukan. Klik move untuk memindahkan bentuk atau garis setelah mengklik alat. Klik objek yang ingin dipindahkan, kemudian seret ke tempat yang diinginkan. Anda bisa memilih banyak objek sekaligus untuk dipindahkan dalam bentuk kelompok. Klik rotate, lalu klik suatu bentuk untuk diputar searah dengan jarum jam atau sebaliknya. Gunakan alat mirror atau membalik gambar. Klik scale, lalu klik suatu bentuk untuk diubah ukurannya. Oke, pilih salah satu untuk mengubah ukuran gambar. Kita pilih stretch untuk mengubah ukuran gambar dengan meregangkannya bukan dengan alat skala. Pilih salah satu alat, yaitu array atau rectangular array, polar array, atau patch array untuk menggandakan atau melakukan array objek yang dipilih. Alat trim bisa digunakan untuk memotong segmen atau sisi suatu objek yang menimpa batas objek lain yang mengubahnya menjadi suatu objek tunggal. Gunakan file atau
dan charm untuk membuat sudut melengkung dan tajam dengan menyilang dua sisi yang dipilih. Step yang ke-9, tambahkan teks dan tabel dengan mengklik tab Animate. Tab ini terdapat di samping tab Insert di bagian atas. Ini biasa digunakan untuk membuat kotak teks, menambahkan tabel, berisi beberapa baris dan atau kolom dan sebagainya. Jika ingin beralih dari antara jenis teks, pilih single line atau multi line yang berada di kiri atas bilah kita atas alat kita. Semua teks yang ditambahkan juga berfungsi sebagai objek tunggal yang bisa dipindahkan. Terdapat panel dimension di dalam tab ini yang bisa digunakan untuk memberi keterangan terhadap dimensi dari suatu garis atau bentuk. Buatlah objek 3 dimensi. Anda bisa menggunakan dua cara beralih dengan tampilan 3 dimensi. Yang pertama, seret view curve yang terdapat di pojok kanan atas. Area menggambar ke arah mana saja. Cara kedua, klik icon orbit yang terdapat di panel kanan atau icon berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat panah mengarah ke atas. Oke, ini adalah penjelasannya. Kita mengklik tab di 3 dimensi terus di bagian atas untuk membuka alat penyuntingan desain 3 dimensi, dan juga kita arahkan panah ke bawah berada di box di dalam panel modeling pada tampilan bilah. Lalu pilih objek 3D yang ingin dibuat, misal kon, kerucut, bola, atau piramid. Oke. Juga bentuknya akan ditampilkan sebagai gambar garis 3D bukan dalam bentuk volume. Jika ingin mengubah objek 2 dimensi ke objek 3 dimensi, gunakan tekstur untuk menambahkan kedalaman atau alat revolve untuk memutar objek di sekitar suatu sumbu. Anda bisa memodifikasi objek 3D sebagai objek 2D dengan cara mengklik suatu objek untuk memunculkan not atau titik sambung yang menghubungkan garis atau gambar berwarna biru yang bisa diseret, kemudian menggerakkan ke tempat yang diinginkan. Oke. Panel solid editing dan surface berisi alat penyunting tingkat lanjut untuk membuat dan menyunting objek yang rumit. Ini adalah contoh saat kita ingin membuat gambar 3 dimensi. Simpan gambar yang Anda buat, simpan hasil dari karya yang dengan mengklik menu E di sudut kiri atas, mengklik Save As, dan memilih drawing. Gambar Anda akan disimpan sebagai berkas di WHD, yaitu format default untuk AutoCAD. Setelah menguasai dasar-dasar AutoCAD, sekarang cobalah menggunakan tangga berbentuk L atau pyramid bertingkat. Jika sudah mahir menggunakan AutoCAD, Anda pasti sudah bisa mengubah garis menjadi permukaan, dari permukaan menjadi gambar solid 3D, menambahkan representasi bahan yang realistis, serta memanipulasi cahaya dan bayangan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.